Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita dari King Rasis Leon. Dan part ke-32, mari kita mulai. Mereka yang telah menyelesaikan tugas dari dewa dan meminum holy water serta menjadi utusannya merupakan para Holy Grail Knight. Puncak kekuatan mereka adalah ketika mereka berhasil menjadi utusan para dewa, di mana para dewa sendiri dapat bertahan dengan adanya kepercayaan dari para pengikutnya. Lalu mereka memberikan kekuatan tersebut kepada utusannya masing-masing. Dengan kata lain, tidak seperti kesatria biasa yang menunjukkan keajaiban yang tak terbatas dari kekuatan defense-nya sendiri. Tapi seorang Holy Grail Knight dapat mengubah semua kepercayaan yang ditujukan pada dewa mereka menjadi energi divine. Oleh karena itulah, seorang Holy Grail Knight dapat dianggap sebagai gudang luas yang berisi kepercayaan para pengikut dewanya. Dan simpelnya, dari maksud itu semua adalah mereka tidak akan pernah lelah. Di markas kelompok Orc dan Cultus Beast, terlihat seorang pemimpin Cultus Beast menjadi sangat kesal akan kelakuan dari Yang Mulia Leon. Karena setelah 3 hari berlalu, bisa-bisanya kesatria gila itu menyerang brutal markas miliknya. Terutama dengan pasukan miliknya yang berjumlah puluhan ribu prajurit. Bisa-bisanya mereka tak dapat menghentikan kesatria gila itu dalam membuat kekacauan. Bahkan siapa yang menyangka jika mereka akan menyerang markas yang berisi puluhan ribu prajurit dari siang dan malam hari tanpa henti hanya dengan 2 orang saja. Mendapatkan permasalahan itu, si pemimpin kultus berkata kepada anggotanya jika saat ini kelompoknya harus segera mencari suatu solusi. Namun ketika itu juga dirinya dikejutkan oleh sesuatu yang terbang ke tempat duduknya, yang mana nyatanya itu merupakan tubuh dari monster buas Iron Wong yang mendapatkan blessing dari Beast God. Dari itu jugalah dirinya bertanya-tanya tentang siapa yang membunuh monster itu, di mana di saat yang bersamaan terlihat sesosok orc besar yang mengejek sepemimpin Cultus Beast, yang mana orc itu mengejeknya karena kelompok Cultus Beast benar-benar lemah. Namun melihat orc yang datang ke markasnya, si pemimpin kultus tentu saja tidak terima karena apa-apaan dengan kelakuan dari Champion of Hellcamp terhadap kelompoknya. Yang mana dari itu jugalah orc tersebut langsung menggenggam si pemimpin kultus serta berkata dengan marah jika dirinya akan menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Mendapatkan perlakuan seperti itu, si pemimpin kultus merasakan perasaan yang sangat mendominasi. Bahkan ia bertanya-tanya tentang kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki orc yang ada di hadapannya. Bahkan bagi dirinya yang bisa melawan seorang Holy Grail Knight, saat ini dirinya benar-benar tak berdaya. Yang mana ia berpikir jika orc yang ada di hadapannya mungkin saja lebih kuat daripada seorang Holy Grail Knight. Namun setelah orc tersebut berkata seperti itu, ia memerintahkan si pemimpin kultus untuk segera mempersiapkan pasukannya di esok hari. Karena saat ini mereka harus segera melawan balik musuh-musuh itu. Mendengar si orc tersebut, si pemimpin kultus tentu saja cukup terkejut karena ada 2 orang Holy Grail Knight di pihak musuh. Hanya saja di sana si orc mengatakan jika dirinya dan prajurit suku Skugnik akan ikut bergabung. Jadi ketika pasukan telah terkumpul, di esok hari mereka akan menyerang pihak musuh. Dari perkataan si orc tersebut, si pemimpin kultus hanya bisa mematuhinya karena ia tak menyangka jika saat ini ada 2 orc champion yang akan turun tangan ke medan perang. Yang mana itu artinya saat ini mereka pasti bisa membalikan keunggulan pertempuran. Hanya saja ketika si orc tersebut hendak pergi, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh sebuah getaran yang terjadi. Yang mana ketika mereka keluar dari tenda tersebut, terlihat jika di hadapan mereka ada sebuah tombak yang tertancap di lantai. Bahkan di sana ada sebuah surat yang telah digantungkan di gagang tombaknya. Melihat surat tersebut, si pemimpin kultus dan orc champion, mereka tentu saja mulai membaca isinya. Hanya saja setelah mereka membaca penuh isi dari surat tersebut, si pemimpin kultus menjadi sangat kesal karena bisa-bisanya si kesatria gila itu mengajukan duel by one. Namun di sana si orc champion membalasnya untuk terima saja tantangan tersebut, di mana ia percaya jika dirinya pasti akan mengambil tubuh Holy Grail Knight itu. Di tempat lain, di salah satu kelompok pengawalan relik,
terlihat jika saat ini beberapa kelompok prajurit Lionheart sedang berkumpul di sekitaran Ratu Beatrice. Bahkan dengan kehadiran dari Ratu Beatrice, mereka merasa sangat tenang. Karena dengan tempat asing dan berbahaya seperti ini, ada sosok pemimpin yang bisa diandalkan. Soyeon yang ada di sana, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ratu Beatrice. Karena jika tidak ada dirinya, para kelompok prajurit akan kesulitan dalam menghadapi sosok monster. Selain itu, Soyeon juga bertanya kepada Ratu Beatrice apakah dirinya mengetahui posisi dari Suho dan Juhyuk. Yang mana dari perkataannya itu, Ratu Beatrice menjadi cukup terkejut. Namun dengan segera, Soyeon yang sedikit malu-malu kucing, ia menambahkan jika dirinya hanya sedikit mengkhawatirkan mereka berdua. Melihat tingkah laku dari Soyeon, Ratu Beatrice tersenyum senang kepadanya karena ternyata ekspresi dari Soyeon benar-benar lucu. Namun mengalihkan hal tersebut, ia kemudian berkata kepada mereka semua jika quest yang para prajurit dapatkan adalah membantu Sir Zerea dalam melindungi pasukan utama. Dan fakta jika Yang Mulia Leon belum menunjukkan diri, itu artinya ada kemungkinan jika dirinya sedang bersama kelompok pengawalan yang lain. Jadi karena itulah, Ratu Beatrice mengatakan kepada mereka untuk tak perlu khawatir kepada teman-teman yang lainnya. Karena selain itu, dirinya juga sudah menaruh sihir pelacakan pada semua orang yang masuk ke dalam gate ini. Yang mana jika mereka terus melanjutkan pengawalan relik dengan benar, mereka pasti akan bertemu kembali para prajurit yang memasuki gate secara bersamaan. Dengan menyelesaikan kekhawatiran para prajurit, Ratu Beatrice kembali melanjutkan perjalanan pengawalan. Bahkan ia mengetahui jika Suho dan Juhyuk berada di dekat Yang Mulia Leon. Tapi meski begitu, ada sesuatu masalah yang tidak dirinya duga. Karena dari yang dirinya rasakan, Hanhari dan Daesung berada di tempat yang sama. Hanya saja, ia tak bisa merasakan keberadaan dari Seer Spinner dimanapun. Padahal sampai saat ini, dirinya sudah memeriksa dengan sihirnya di sekitaran Lembah Liam. Yang mana dari itu jugalah, ia bertanya-tanya tentang ada di mana Seer Spinner saat ini. Dengan rasa penasaran dari Ratu Beatrice, di atas langit, di sekitaran ruang angkasa, nyatanya saat ini, Yapi sedang mengorbit di sana. Si robot intelektual terhebat di masa kini, ia sedang asik mengatur teknologinya untuk mengobservasi dunia buatan dari gate tersebut. Hanya saja meski ia berhasil memperhatikan keseluruhan dari planet tersebut, observasi miliknya dibatasi hanya di sekitaran lembah dan perbatasan kerajaan. Namun ketika ia memperhatikan keseluruhan tempat tersebut, Yapi berhasil mendeteksi entitas yang memiliki energi kuat. Yang mana dengan itu jugalah dirinya mencoba untuk memperbesar penglihatannya, serta melakukan analisis medan pertempuran. Yapi yang berhasil memperbesar penglihatannya, ia dapat mengetahui jika entitas dengan energi kuat itu diperkirakan merupakan salah satu ksatria dari kerajaan Lionheart. Namun ketika ia memperhatikan entitas tersebut, tiba-tiba saja ksatria itu malah balik menatapnya. Yang mana dari hal itu jugalah Yapi menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin sosok itu menyadari keberadaannya. Dan saat ini ksatria tersebut melepaskan pelindung kepalanya. Serta dengan tatapan marahnya kepada Yapi, ia berkata untuk pergilah dari hadapannya. Sementara itu, di tempat lain, terlihat jika prajurit ksatria yang bersama Yang Mulia Leon telah berhadapan langsung dengan prajurit kelompok orc dan kultus beast. Di mana Juhyuk yang melihat para orc, dirinya merasakan tekanan yang sedikit menakutkan. Karena melihat para orc yang dilengkapi dengan perlengkapan bagus, sepertinya mereka bisa langsung menyerang kelompoknya kapan saja. Mendengar perkataan dari Juhyuk, Yang Mulia Leon membalas jika hal itu merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Karena memahami kekuatan penuh yang dimiliki oleh musuhnya akan membuat kelompoknya lebih mudah menemukan kebenaran yang sebenarnya terjadi di dalam sejarah. Dan jika kelompoknya bisa menahan kekuatan utama musuh di tempat ini, maka para pasukan pengawal relik suci akan bisa bergerak dengan lebih leluasa. Tapi tentu, kelompok para pengawal itu sudah mengalami kegagalan tersebut di masa lalu. Mendengar perkataan dari Yang Mulia Leon, baik Suho dan Juhyuk menjadi sedikit panik. Karena bukankah itu merupakan sesuatu masalah besar? Lalu bukankah sebaiknya kelompoknya membantu mereka dalam pengawalan relik? Hanya saja di sana Leon berkata, jika ada Yapi dan Ratu Beatrice di antara mereka,
Jadi seharusnya mereka bisa banyak membantu para kelompok pengawal meski tanpa campur tangan dirinya. Sementara itu, Yang Mulia Leon yang ada di sana, ia bertanya kepada Sir Zerea apakah dirinya sudah siap. Di mana Zerea membalas jika dirinya telah siap. Jadi saat ini ia akan membuka jalan. Yang mana dari itu jugalah Sir Zerea bersiap untuk berjalan ke hadapan kelompok musuh. Sedangkan para prajurit orc yang ada di sana, mereka terus meneriakkan genderang perang, di mana mereka percaya jika Dewa Helkan sedang menyaksikan peperangan ini. Jadi karena itulah mereka sangat bersemangat untuk menghancurkan para manusia bodoh yang menggunakan zirah perang. Mendengar semangat tempur dari prajurit orc, Ju Hyuk tentu saja merasakan sedikit ketertekanan. Sedangkan Yang Mulia Leon, ia benar-benar kesal kepada para orc karena mereka merupakan makhluk yang tidak beradab. Namun karena melihat kelompok kesatria yang telah siap di tempatnya, akhirnya salah satu prajurit orc mulai berjalan mendekat ke arah mereka, di mana ia tak menyangka jika manusia rendahan seperti mereka berani datang ke medan pertempuran. Dengan tantangan yang mengatakan pertarungan 1 lawan 1, maka aturannya akan cukup sederhana, di mana yang kalah merupakan yang mati. Dan dengan itu jugalah orc tersebut mulai memperkenalkan diri jika ia adalah Balbaza, sang champion of Helkan. Jadi ia bertanya tentang siapa warrior yang akan bertarung melawannya dengan penuh kehormatan. Yang Mulia Leon yang mendengar perkataan dari Balbaza, ia tentu saja cukup kesal akan itu. Yang mana ia berkata, bisa-bisanya ada seekor binatang buas tak tahu diri membual tentang sebuah kehormatan. Zerea the Twilight, majulah dan bawa kepala binatang tak tahu malu itu ke hadapan diriku. Dengan perkataan Yang Mulia Leon katakan, Zerea tentu saja membalas jika dirinya akan melaksanakan perintahnya. Di mana dari itu jugalah ia telah berhadapan langsung dengan Balbaza, serta di sana ia berkata jika musuhnya adalah orang tua ini. Melihat Zerea yang telah mengacungkan pedangnya, Balbaza berkata kepadanya untuk menyebutkan nama. Namun di sana Zerea tak peduli akan perkataannya, karena apakah mengatakan nama agung miliknya merupakan hal pantas untuk binatang liar seperti dirinya? Karena hari ini, binatang liar tak tahu diri akan mati di tangannya. Mendengar perkataan dari Zerea, Balbaza mulai mengayunkan kapak berat miliknya, karena ia tak menyangka jika musuhnya kali ini cukup menarik. Dan dengan itu jugalah ia kembali memprovokasi Zerea, di mana ia mengatakan untuk membuktikan kata-katanya itu jika Zerea memang bisa melakukannya. Dari hal itu jugalah pertarungan 1 lawan 1 antara Balbaza dan Zerea mulai terjadi, yang mana saat ini Balbaza mulai melakukan gerakan pembuka dengan kapak besarnya. Dan melihat tindakan dari Balbaza, Zerea bersiap menyambutnya dengan pedang miliknya. Namun di sana Zerea hanya tertawa mengejek, karena apa yang dilakukan oleh Zerea telah terlambat. Yang mana di saat yang bersamaan, Balbaza langsung mengayunkan kapak besarnya dan membelah Zerea. Bahkan hanya dengan 1 kali ayunan kapak miliknya, itu membuat Zerea langsung mati mengenaskan. Dengan kejadian itu jugalah Balbaza mengangkat kapaknya, di mana ia mengatakan jika pemenang pertarungan ini adalah dirinya. Hanya saja ketika ia merayakan kemenangannya, baik Suho dan Ju Hyuk, mereka berdua benar-benar terkejut karena mereka bertanya-tanya tentang kenapa Zerea dan Balbaza hanya diam di tempatnya. Yang mana nyatanya, kemenangan Balbaza terhadap Zerea merupakan genjutsu belaka. Zerea yang ada di sana, ia berkata kepada Balbaza jika binatang liar tetaplah liar. Yang mana dengan kemampuan sang Holy Grail Knight of Dream Ended, saat ini, Balbaza telah terperangkap di dalam ruang mimpi dan ilusi miliknya. Serta karena itu jugalah Zerea mulai bersiap untuk melayangkan serangan miliknya, di mana saat ini terlihat jika Zerea menggunakan Holy Magic Execution Aura untuk membunuh Balbaza dengan sekali serangan. Ketika Zerea hendak mendaratkan tusukan kuatnya, tiba-tiba saja pedang miliknya langsung ditahan oleh Balbaza. Yang mana saat ini terlihat jika Balbaza telah terlepas dari ilusi miliknya. Bahkan dengan kesal ia bertanya, apa mungkin itu merupakan sihir suci? Di mana dari hal tersebut, Zerea menjadi sedikit panik
karena ia tak menyangka jika ilusi miliknya tidak mempan terhadap sosok orc. Karena kegagalannya itu, Balbaza langsung melayangkan serangan kapaknya terhadap Zerea, yang mana luka tebasan darinya membuat Zerea terluka cukup parah. Melihat jika Zerea masih dapat bertahan, Balbaza pun memuji dirinya, karena ia tak menyangka jika manusia yang dihadapinya cukup lincah. Sedangkan Zerea yang mendapatkan luka tersebut, ia bertanya kepadanya, apakah itu merupakan kekuatan Helkan? Yang mana karena itu jugalah Balbaza membenarkannya jika dirinya merupakan tangan agung dari Helkan. Jadi dirinya memiliki kekuatan untuk meremukkan dan menghancurkan segalanya. Bahkan trik murahan seperti ilusi dari Zerea itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemampuan miliknya. Dengan itu jugalah Balbaza kembali mengayunkan kapaknya, yang mana dengan kekuatan penghancurnya ia berhasil menghancurkan medan pertempuran. Sedangkan Zerea yang menghadapi kekuatan penghancur tersebut, ia menyadari jika situasi miliknya cukup berbahaya, yang mana karena itu jugalah ia mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Zerea yang ada di sana, ia terus mencoba untuk menebaskan pedangnya terhadap Balbaza. Namun satu persatu serangan yang dirinya lancarkan, itu semua dihalau olehnya. Bahkan dari itu juga Balbaza kembali melemparkan ejekan. Karena apa mungkin saat ini Zerea telah kelelahan hanya karena satu serangan saja, yang mana ia kemudian menggenggam tubuh Zerea serta dengan kuat langsung membantingnya ke arah tanah. Karena meski Zerea tetap bersikap kuat, ia takkan bisa menyembunyikan usianya sendiri. Mendapatkan keunggulan seperti itu, Balbaza langsung mengayunkan kapaknya untuk mengakhiri pertempuran, di mana dengan serangan kuat tersebut ia kembali menghancurkan medan pertempuran. Yang mana dari hal tersebut, Yuhyuk menjadi khawatir terhadap Zerea. Hanya saja Balbaza berkata jika Zerea benar-benar beruntung. Karena meski ia telah melancarkan serangan pembunuhannya, Zerea berhasil menghindarinya. Tapi meski Zerea berhasil selamat dari takdir miliknya, kondisi tubuhnya tidaklah baik-baik saja. Bahkan ia merasa jika pemandangan ini merupakan hal yang tidak layak dan memalukan untuk dipertontonkan kepada Yang Mulia Leon. Karena bukannya menunjukkan kemenangan kepada Yang Mulia Leon, dirinya malah berguling-guling di tanah dengan penuh darah. Dengan itu jugalah Zerea mulai mengikatkan tali di lengannya, di mana saat ini terlihat jika Zerea akan kembali bersiap untuk menghadapi si Orc Champion. Serta karena hal tersebut jugalah Zerea langsung menerjang ke arah Balbaza. Namun Balbaza yang melihatnya, ia hanya tersenyum mengejek kepada Zerea. Karena meski Zerea terus berjuang, dirinya hanyalah seorang manusia yang lemah. Yang mana dengan itu jugalah Balbaza kembali menebaskan kapaknya terhadap Zerea. Bahkan dari serangan kuatnya, Zerea kembali mendapatkan luka dalam di sekujur tubuhnya. Zerea yang terus berjuang menghadapi Orc Champion, dirinya benar-benar tidak takut akan kematian. Karena yang ia yakini jika dirinya hanya ingin hidup mengikuti prinsipnya. Bahkan meski saat ini Balbaza berkata kepada Zerea jika pemenangnya sudah ditentukan, nyatanya Zerea tidak akan menyerahkan kemenangan itu dengan mudah. Di mana ketika dirinya menahan kapak milik Balbaza, ia mulai mempersiapkan serangan miliknya. Dan dengan memanjatkan harapan terhadap Dewi yang menguasai akhir dari segala sesuatu, Zerea langsung menusukkan pedangnya tepat ke arah jantung Balbaza. Balbaza yang mendapatkan serangan itu, ia tentu saja tidak menduga akan hal tersebut. Karena seharusnya Zerea sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak. Namun meski tusukan Zerea terlihat cukup dangkal, nyatanya Zerea menggunakan Holy Technique Death Impunity ke dalam pedangnya, di mana dengan instan ia berhasil menumbangkan Balbaza. Dengan hal tersebut jugalah Zerea tentu saja merayakan kemenangannya, di mana saat ini terlihat jika para prajurit sangat bergembira. Sedangkan itu kelompok orc yang melihat Balbaza kalah, mereka malah melemparkan hinaan kepadanya. Karena meski Balbaza merupakan sesosok orc champion, nyatanya ia tak bisa mengalahkan sosok manusia yang lemah. Namun ketika itu juga, terlihat sesosok orc lain yang mulai berjalan mendekat, di mana ia memperkenalkan diri sebagai Maghar, sang orc champion dari Samangad Gokrok.
Maghar yang berjalan ke tengah area pertarungan, ia berkata jika sepertinya Zerea akan mati sebentar lagi. Namun ia kemudian bertanya kepadanya tentang bagaimana jika menyalakan kembali api terakhir. Hanya saja meski Maghar mengajak untuk melakukan pertarungan lagi, nyatanya Zerea menyadari akan dirinya sendiri, di mana kondisinya saat ini telah banyak kehilangan darah. Serta karena dirinya telah menggunakan Death Impunity, ia akan menghadapi kematian yang sebenarnya. Karena itulah dirinya takkan bisa berbuat lebih jauh lagi. Hanya saja ketika Zerea hampir terjatuh dari ketidakberdayaan, tiba-tiba saja Yang Mulia Leon langsung mengangkatnya, di mana ia berkata jika pertarungan itu merupakan pertarungan yang luar biasa. Karena itulah ia memerintahkan Zerea untuk istirahat, di mana saat ini Leon sendirilah yang akan menyelesaikan sisa pertarungan yang ada. Leon yang ada di sana, ia berjalan mendekat ke arah kelompok para orc, di mana ia berkata, "Dasar kalian makhluk hijau menjijikan, kan ku berikan kalian satu-satunya kesempatan untuk bisa menang. Jadi majulah dan hadapi kemarahan Lionheart." Di tempat lain, lebih tepatnya di ruang angkasa, terlihat jika saat ini Yapi sedang memperhatikan sekitar area dari lembah Liam, di mana dengan apa yang dilihatnya, ia mengetahui jika konvoi relik yang bergerak secara berurutan tinggal tersisa 3 kelompok lagi, di mana meski ada 2 kelompok yang telah dikalahkan, namun anggota guild Pantheon semuanya berhasil selamat. Ketika itu juga Yapi mengetahui jika pasukan orc yang ada di sana berkurang dengan sangat cepat. Hanya saja meski ia terus memperhatikan medan pertempuran, tiba-tiba saja Yapi terkejut dengan suatu area yang datang ke arah dirinya. Di mana dari itu jugalah ia langsung melompat dari kapal luar angkasa miliknya. Karena saat ini ada sebuah serangan kuat yang langsung meledakkan kapal miliknya. Kembali ke tempat Yang Mulia Leon berada, terlihat jika saat ini ia telah menyelesaikan pertempuran miliknya. Bahkan dari apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Leon, baik Suho, Juhyuk, bahkan Zerea, mereka bertiga benar-benar terkejut. Karena apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Leon merupakan apa yang bisa dicapai oleh puncak sejarah manusia. Yang Mulia Leon yang telah memusnahkan para makhluk menjijikan itu, ia berkata kepada Zerea jika dirinya akan menemaninya sampai akhir dunia ini. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh Leon, Zerea berkata kepadanya untuk tak perlu memikirkan apapun yang telah berlalu. Jadi lebih baik jangan menyia-nyiakan tubuh dan waktu berharga miliknya hanya demi seorang pria tua yang telah habis umur, karena dirinya benar-benar tidak berhak meminta lebih dari apa yang telah terjadi. Zerea yang telah berkata seperti itu, tiba-tiba saja mulai merasakan gejala kesakitan akibat penggunaan Death Immunity. Yang mana Suho yang memperhatikannya, ia tentu saja menjadi khawatir. Namun Leon kemudian berkata jika saat ini dirinya akan mempersiapkan ritual Ascension. Jadi lebih baik Zerea mulai bersiap. Mendengar perkataan itu, Zerea pun membalas kepadanya jika hal tersebut tidaklah diperlukan. Jadi lebih baik tolong simpan saja kekuatan suci milik Yang Mulia Leon. Tapi di sana Leon berkata jika para orc dan pengikut sesat yang tersisa pasti telah mundur. Yang mana itu artinya mereka tidak perlu bertarung lagi. Zerea yang ada di sana, ia tentu saja tidak ingin merepotkan kembali Yang Mulia Leon. Karena ia mengetahui jika dirinya hanyalah sebuah salinan, sebuah ingatan yang telah dibuat ulang menggunakan kekuatan dari Geth. Namun meski begitu, Yang Mulia Leon langsung memulai ritual Ascension, di mana dirinya berkata, "Holy Grail Knight Zerea Vertum, putra kedua Zodik Vertum, kesatria dari Leona Sunset Knight, dan kesatria pertama yang melayani Lady of Dream Ended, berdoalah kepada Lady yang telah kau ikuti." Melihat jika Yang Mulia Leon memanggil Dewi Flio, Zerea yang ada di sana tentu saja memanjatkan doanya kepada Sang Dewi. Di mana Yang Mulia Leon yang melihatnya, ia juga berkata kepada Dewi Flio jika kesatria pertamanya telah berada pada perjalanan terakhirnya. Kehormatannya akan dikenang oleh mereka yang hidup dan kemuliaannya akan terus diingat. Dan dengan itu jugalah Yang Mulia Leon yang merupakan Raja Lionheart ke-15 dan wakil dari Pantheon, ia berjanji jika dirinya pasti akan menikmati hidangan bersama di perjamuan para dewa. Yang mana akhirnya Yang Mulia Leon menemani Zerea hingga akhir hayatnya.
di mana Zerea membalas untuk terus jaya selalu demi kejayaan Lionheart. Di sisi lain, di salah satu camp milik prajurit Orc, terlihat jika saat ini ada sosok pemimpin Orc yang memimpin kelompoknya, yang mana di sana salah satu asistennya berkata kepadanya jika kelompok mereka hanya bisa kembali mundur terlebih dahulu, karena saat ini ada sosok Holy Grail Knight yang telah mengacaukan pertempuran. Si pemimpin Orc yang mendapatkan kabar tersebut, ia tentu saja mengetahui jika sosok yang telah mengacaukan pertempuran adalah sang Raja Lionheart. Yang mana dari hal itu, ia hanya tersenyum senang. Karena meski saat ini kelompoknya telah mundur, tapi jika takdir menghendaki, ia yakin suatu hari nanti dirinya pasti akan bertemu secara langsung. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.